Bab 551, berhenti. Dan menurutmu itu ide yang bagus, kenapa? Seorang pria parubaya berjubah merah mahal sedang melihat seorang pria muda yang mengenakan jubah abu-abu yang terlihat lebih murah. Saya hanya ingin berhati-hati, Tuan, kata pemuda itu dengan gugup. Pria yang lebih tua itu menghela nafas. Nak, apakah kamu tahu berapa biaya untuk menonaktifkan dan mengaktifkan penghalang itu? Pria yang lebih muda memandang dengan ragu ke tanah. Saya tidak tahu, Pak, tapi menurut saya kecerobohan bisa berakibat lebih buruk. Kecerobohan. Pria yang lebih tua itu mengulangi dengan alis terangkat. Ada perbedaan antara berhati-hati dan paranoid. Memeriksa lingkungan sekitar untuk mencari binatang buas saat melewati hutan adalah hati-hati. Membeli penghalang defleksi seluler kelas 5 untuk berjalan-jalan di tamanmu adalah paranoia. Pria yang lebih muda itu tampak tidak nyaman. Tetapi, Tuan, bagaimana dengan keluarga Lenner? Mereka meninggal. Jadi, pria yang lebih tua bertanya. Ya, dan mereka adalah sekutu kita, Tuan. Jadi, bukankah apapun yang mengincar mereka selanjutnya akan menargetkan kita? Pemuda itu bertanya. Pria yang lebih tua mengangkat alisnya dan menatap pria yang lebih muda lebih lama. Apakah ini tentang rumor yang beredar? Pemuda itu tidak menjawab, tapi matanya terlihat gugup. Pria tua itu hanya bisa mengerang. Benarkah? Kamu juga? Tuan, beberapa orang telah mengkonfirmasi rumor tersebut, kata pemuda itu hati-hati. Nak, kamu harus perhatikan seberapa besar keyakinanmu terhadap sebuah pernyataan, ucap pria yang lebih tua itu sambil menghela nafas sambil memijit pangkal hidungnya dengan kesal. Apakah keluarga Lenner dibunuh hanya oleh satu orang? Mungkin. Apakah keluarga Lenner dibunuh oleh sejenis sihir yang belum pernah dilihat siapapun? Mungkin. Apakah keluarga Lenner dibunuh oleh sesuatu yang bukan binatang buas atau sihir? Sangat tidak mungkin. Apakah keluarga Lenner dibunuh oleh hantu putih? Tidak. Ya, beberapa orang telah memastikan bahwa satu orang berpakaian putih telah menghancurkan keluarga Lenner dan kemudian menghilang, tapi itu tidak berarti bahwa orang ini adalah hantu bodoh. Kami adalah penyihir, bukan petani, Nak. Kami tahu lebih banyak tentang dunia ini dibandingkan siapapun, dan tidak ada bukti keberadaan hantu. Semua cerita hantu ini bisa dijelaskan dengan fenomena spesifik yang hanya bisa terjadi di tempat-tempat ini. Pria yang lebih muda masih menatap pria yang lebih tua dengan gugup. Ketika pria yang lebih tua melihat ekspresi gugup di mata pria yang lebih muda, dia menarik napas dalam-dalam. Lalu, dia menunjuk ke belakang. Kamu lihat itu. Apakah keluarga Lenner memilikinya? Pria yang lebih tua itu bertanya. Pria yang lebih muda memandang melewati pria yang lebih tua. Pria tua itu berdiri di depan gerbang raksasa yang tingginya hampir 200 meter. Sedikit di depan gerbang ada gelembung yang hampir tembus pandang yang mengeluarkan mana dalam jumlah yang mengerikan. Di kejauhan, sebuah kastil raksasa yang terbuat dari logam hijau bergelombang berdiri di atas bukit. Jika seseorang dengan spirit sense datang ke lokasi ini, mereka akan dapat merasakan lebih dari 500 penyihir tinggi di kastil itu, dan bahkan ada 10 penyihir tertinggi dan 1 penyihir agung. Ding, ding, kami memiliki penghalang tolakan kelas 5 menengah, pria tua itu berkata dengan kesal sambil mengetuk penghalang di belakangnya dengan buku jarinya. Bocah nakal ini bisa menahan serangan habis-habisan dari Mid Archmage selama lebih dari 30 detik. Keluarga Lenner hanya memiliki penghalang repulsi kelas 5 awal, dan mereka bahkan tidak memiliki fungsi pemindaian tambahan. Beberapa penyihir kegelapan awal atau awal mungkin bersembunyi di antara para pengunjung, menemui sang patriark, membunuhnya, dan kemudian menghancurkan segalanya dari dalam. Kami tidak punya masalah itu, Nak. Jika ada yang mencoba mengubah penampilan mereka atau menyelinap masuk, kami akan mengetahuinya, dan jika mereka memutuskan untuk menyerang secara langsung, mereka tidak akan bisa melewati penghalang sebelum penegak tiba. Kami tidak berdaya seperti keluarga Lenner, Nak. Ingatlah hal itu, kata lelaki tua itu dengan kesal. Pria yang lebih muda itu menundukkan kepalanya sedikit. Dia hanyalah seorang penyihir mulia awal, dan dia menjadi sangat terintimidasi oleh kaptennya, yang merupakan seorang penyihir mulia akhir. Namun, pemuda itu masih merasa gugup. Saya mengerti semua itu, Kapten, tapi... Seringai jijik muncul di wajah lelaki tua itu ketika dia mendengar kata tapi. Bagaimana jika tidak berfungsi? Kesunyian, kerusakan, ulang pria yang lebih tua itu. Pria yang lebih muda itu mengangguk penuh harap. Itulah mengapa menurutku kita harus menonaktifkannya, memeriksanya, dan mengaktifkannya kembali. Aku pernah mendengar beberapa penghalang yang tidak dapat menyelesaikan tujuannya karena kesalahan yang hanya dapat ditemukan selama pemeriksaan, kata pemuda itu. Pria yang lebih tua itu mendengus. Pabrikan tidak akan berani membiarkan hal seperti itu terjadi. Kita bisa mendapatkan begitu banyak uang dari mereka jika mereka menjual penghalang yang rusak kepada kita. Aku tahu, tapi, pria yang lebih muda itu menambahkan, apa gunanya mendapatkan uang dari mereka kalau kita semua sudah mati? Cukup, teriak pria yang lebih tua itu. Aku sudah sampai di sini dengan semua keluhanmu. Kami tahu apa yang kami lakukan, dan kami tahu cara mempertahankan diri dari penjajah dan penyerang. Kembali bekerja dan berhenti menggangguku. Kami tidak akan menonaktifkan penghalang karena paranoiamu. Sambil mendengarkan rentetan serangan pria yang lebih tua, wajah pria yang lebih muda itu mengerut. Setelah laki-laki yang lebih tua selesai, laki-laki yang lebih muda justru menatap mata laki-laki yang lebih tua itu dengan rasa jengkel dan jijik.
Apa, ada keluhan? Pria yang lebih tua itu bertanya. Pria yang lebih muda melepas salah satu Space Rings miliknya. Bersinar, jubah abu-abunya diganti dengan kemeja hijau dan beberapa celana hijau. Pria yang lebih tua itu mengangkat alisnya. Ini, kata pria yang lebih muda sambil menyodorkan Space Ring miliknya ke tangan pria yang lebih tua. Saya keluar. Benarkah, kamu berhenti karena paranoiamu? Pria yang lebih tua itu bertanya dengan nada datar. Saya tidak merasa aman di sini, kata pemuda itu dengan kesal. Dan kamu terus saja mengabaikan semua argumenku hanya karena membutuhkan sedikit uang untuk memeriksa penghalang itu. Kamu memberikan beberapa kristal mana dalam hidup kita, dan aku tidak akan bekerja untuk seseorang yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Tidak bertanggung jawab, puff, ulang pria yang lebih tua sambil mendengus. Baik, kalau begitu berhenti. Berikan skapenya padaku. Pria yang lebih muda meletakkan salah satu jarinya ke sisi kepalanya dan mulai melantunkan mantra. Singkatan SKP adalah singkatan dari Sensitive Knowledge Partition, yaitu bagian pikiran yang mencakup semua informasi dari suatu subjek yang dapat dianggap sensitif. Selama bekerja di tempat tertentu, pegawai harus sepakat untuk menanamkan SKP tersebut dalam pikirannya. SKP memiliki tingkat penolakan yang tinggi terhadap metode membaca pikiran, dan pengetahuan tersebut juga dapat dengan mudah dihapus jika seseorang tidak ingin bekerja di sana lagi. Beberapa detik kemudian, kabut abu-abu tipis keluar dari kepala pria itu, dan melayang ke arah pria yang lebih tua. Pria yang lebih tua juga mengucapkan mantra. Setelah melihat kabut kelabu selama 3 detik, lelaki tua itu mengangguk dan menghancurkannya. Kamu boleh pergi, kata pria yang lebih tua itu datar. Sampai jumpa, kata pria yang lebih muda tanpa antusiasme apapun sambil berjalan menjauh dari pria yang lebih tua. Pria yang lebih tua itu tidak mengatakan apapun. Selama beberapa menit, lelaki tua itu hanya berdiri sendirian di depan gerbang dan pembatas. Dia seharusnya menunjukkan kepada mantan rekrutan baru itu tentang pekerjaan barunya, tapi sepertinya dia harus menjaga gerbang sendirian selama sisa shift-nya. Orang-orang tidak tahu betapa bagusnya makanan yang ada di sini, gerutu lelaki tua itu. Pintu masuk kastil besar itu mengarah ke barat, dan senja perlahan tiba. Pria yang lebih tua menyaksikan senja dengan penuh minat. Senja di tempat ini selalu tampak menakjubkan karena segala pegunungan dan warnanya. Hal ini juga memberinya ketenangan pikiran dan mengalihkan perhatiannya dari pekerjaannya yang penuh tekanan. Dia sering menawarkan diri untuk mengajak orang-orang baru berkeliling karena dia akan mendapatkan perubahan kedamaian, sementara penggantinya di dalam kastil perlu mengatur semua masalah keamanan. Saat lelaki tua itu memandangi senja, dia menyadari ada sesuatu yang bergerak di ujung pandangannya. Dia mengerutkan alisnya dan melihat ke jalan yang panjang. Apa itu? Dia pikir, aku tidak bisa merasakan apapun di sana dengan spirit sense-ku, tapi aku bersumpah aku melihat sesuatu. Apakah itu, laki-laki? Pria yang lebih tua itu menyipitkan matanya dan dengan cepat mengucapkan mantra yang meningkatkan penglihatannya. Kemudian, dia melihat apa itu, dan dia menarik napas dalam-dalam. Apakah itu hantu? Bab 552, Siluet. Untuk sementara, lelaki tua itu tidak bisa memikirkan apa yang dilihatnya. Itu adalah siluet seorang pria jangkung dan kurus yang mengenakan jubah putih panjang dan tua. Ada beberapa helai lepas pada jubah tua itu, dan jubah itu tampak sangat tua, hampir kuno. Warna putih jubahnya begitu mencolok sehingga hampir tampak halus saat bergerak sedikit tertiup angin. Terlebih lagi, pria berjubah itu sedang berdiri di jalan dengan telanjang kaki, yang juga terlihat terlalu putih untuk dilihat oleh seseorang yang berjalan dengan telanjang kaki. Rambut pria itu sangat panjang dan hitam pekat, sangat kontras dengan jubah putihnya. Rambutnya sangat panjang bahkan sampai ke kakinya. Namun yang paling mengejutkan adalah wajahnya. Beberapa perban putih bersih mengelilingi bagian atas wajahnya, menyembunyikan matanya sepenuhnya. Hanya hidung, mulut, dan rambutnya yang terlihat. Dan ekspresinya sangat netral. Sepertinya lelaki tua itu sedang melihat patung, bukan manusia hidup. Terakhir, auranya menghantui. Saat lelaki tua itu mencoba merasakan aura siluet di jalan, dia merasa seperti sedang mencoba bersandar di udara. Sepertinya orang ini tidak memiliki aura. Dengan segala maksud dan tujuannya, pria ini tampak dan merasa lebih seperti ilusi atau hantu daripada manusia. Pikiran lelaki tua itu memikirkan beberapa skenario dan kemungkinan penjelasan. Namun pikirannya terhenti karena dia tiba-tiba harus menarik napas dalam-dalam. Wajah, jauh dari orang itu tiba-tiba muncul tepat di depannya. Lalu, lelaki tua itu tidak dapat berpikir lagi. Sebuah lubang berdarah muncul di dahinya, dan mayatnya jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, lingkungan sekitar mayat itu melengkung dan berubah, dan sesaat kemudian, lelaki tua itu muncul kembali di tempat dengan tatapan bosan. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada seorang pun yang menyadari semua ini kecuali mereka telah melihat ke arah pria yang lebih tua. Tentu saja, pria tua yang muncul kembali bukanlah pria asli. Itu hanyalah ilusi yang tercipta dengan cahaya. Sepasang spirit sense menyapu area itu setelah merasakan fluktuasi mana, tapi mereka membuang muka lagi sedetik kemudian. Tidak ada kekhawatiran yang terjadi di dekat gerbang depan. Tak satu pun dari indera roh memperhatikan sosok hantu berjubah putih berdiri di samping pria tua itu. Ini adalah Sang, atau setidaknya dia telah berubah menjadi apa. Sang tidak memiliki pemikiran khusus apapun saat melakukan semua ini.
Ini hanya rutinitas. Tujuan hidupnya adalah menjadi lebih kuat, dan semua yang dia lakukan saat ini adalah untuk mencapai tujuan tersebut. Cara dia memperoleh kekuatannya tidak penting lagi. Dan ada banyak pekerjaan bagi orang-orang yang tidak peduli dengan moral. Sang berbalik ke arah penghalang dan berjalan mendekat. Kemudian, dia memanggil medali kecil yang terbuat dari logam dan menaruhnya di penghalang. BZZT, BZZT. Beberapa kilat keluar dari medali, dan sedetik kemudian, sebuah lubang terbuka di penghalang. Sang berjalan melewati lubang, memasukkan medali kedua ke dalam penghalang, meraih medali pertama di luar, dan kemudian mengambil medali kedua. Untuk menjelaskannya, pada awalnya, medali pertama membuat lubang tetap terbuka. Jika Sang mengambilnya, lubang itu akan tertutup saat dia berada di luar. Oleh karena itu, ia memasang medali kedua di bagian dalam agar lubangnya tetap terbuka sehingga ia bisa meraih medali pertama. Setelah juga mengambil medali keduanya, lubang di belakang Sang tertutup, menguncinya di dalam penghalang. Sang melangkah maju melewati gerbang. Gerbang itu hanya ada di sana untuk pertunjukan, dan Sang dapat dengan mudah melewati jeruji. Sang perlahan berjalan di sepanjang jalan lebar dan megah menuju kastil. Saat Sang semakin dekat, kastil itu semakin memenuhi dunianya hingga tampak seperti gunung. Kastil itu tingginya lebih dari 5 km dan lebar 15 km. Sang telah melihat banyak kastil dalam hidupnya, tapi ini masih salah satu kastil terbesar yang pernah dilihatnya. Setelah beberapa menit, Sang sampai di pintu masuk kastil. Tidak ada seorang pun di luar kastil dan tidak ada yang menjaga pintu masuk kastil itu sendiri. Sepertinya tidak ada seorang pun yang tinggal di kastil. Kemudian, Sang mengetuk pintu. Beberapa detik berlalu. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan seorang pria tua berpakaian rapi. Bayangan hitam kecil muncul di antara Sang dan pria yang lebih tua. Sang melangkah masuk, dan pintu di belakangnya tertutup. Kepala pelayan telah menutup pintu, dan dia bertingkah seolah tidak ada orang di sana. Sang dan kepala pelayan rumah sedang berjalan melewati aula depan yang megah dan melangkah ke koridor pertama di sebelah kiri. Beberapa orang melihat ke arah kepala pelayan yang berjalan ke koridor pertama di sebelah kiri dan membuang muka lagi. Tidak ada yang melihat mayat kepala pelayan tergeletak di samping pintu depan. Kepala pelayan berhenti di depan pintu pertama dan mengetuk dengan sopan. Pintu terbuka, memperlihatkan seorang wanita muda dengan rambut hijau tergerai. Bayangan hitam muncul. 1 detik tanpa terjadi apa-apa berlalu. Wanita itu mengangguk, dan kepala pelayan itu membungkuk dengan sopan. Pintu tertutup, dan wanita itu duduk di tengah kamarnya, memasuki meditasi. Inilah yang dilihat oleh setiap pengamat. Dalam pikiran mereka, kepala pelayan telah berbicara dengan wanita itu melalui transmisi suara, dan mereka berdua berpisah. Meskipun orang-orang dapat berbicara satu sama lain dalam jarak berkilo-kilometer jauhnya, namun tetap merupakan tanda rasa hormat jika berbicara langsung dengan mereka, meskipun hanya dilakukan melalui transmisi suara. Sebagai kepala pelayan, lelaki tua itu hanya memulai percakapan ketika dia bisa melakukan kontak mata dengan seseorang. Sayangnya, tidak ada satupun pengamat yang memperhatikan mayat wanita di sudut kamarnya. Kepala pelayan terus berjalan menuju pintu berikutnya dan mengetuk. Proses yang sama terjadi lagi. Hal ini berlanjut selama beberapa menit. Akhirnya, kepala pelayan mencapai pintu yang lebih besar dari yang lain. Dia mengetuk dengan sopan dan menunggu dengan senyuman hangat. Suara anak-anak yang sedang bermain terdengar melalui pintu. Akhirnya, seorang wanita membuka pintu. Anak-anak yang bermain di ruangan itu menjadi diam dan melihat ke pintu. Mereka tertarik untuk melihat siapa yang datang mengunjungi mereka. Kemudian, anak-anak melihat sosok putih aneh di balik pintu. Bayangan hitam muncul. Anak-anak kembali bermain, dan wanita itu menutup pintu lagi. Semuanya tampak baik-baik saja di ruang bermain. Namun, tidak ada lagi kehidupan di sana. Sang berjalan menuju pintu berikutnya tanpa ragu-ragu, seperti mesin. Ini bukanlah pekerjaan mudah, tapi itu juga mengapa bayarannya sangat bagus. Bab 553, Darurat. Sang dan sosok kepala pelayan terus berjalan melewati lorong satu persatu. Selama 3 jam berikutnya, sepertinya tidak ada hal istimewa yang terjadi di luar, namun kenyataannya, sebagian besar kastil telah mati total. Segalanya tampak masih dipenuhi kehidupan, namun kehidupan hanyalah manipulasi dingin dari cahaya mati. Namun bagian yang menakutkan adalah ilusi cahaya ini hanya mempengaruhi spirit sense seseorang. Faktanya, cahayanya tampak kacau jika dilihat dengan mata. Namun, setiap penyihir tinggi dan yang lebih tinggi hanya mengandalkan spirit sense mereka. Melihat dunia dengan spirit sense lebih unggul daripada melihat dunia dengan mata. Tapi Sang tahu yang sebenarnya. Sejak dia kehilangan penglihatannya, dia tahu bahwa mata bukanlah metode inferior dalam memahami dunia, melainkan metode yang berbeda. Mata bisa melihat cahaya, sedangkan telinga tidak. Namun, telinga dapat melihat sesuatu dari belakang orang yang menggunakannya. Salah satu dari keduanya mungkin lebih baik pada sebagian besar waktu, tetapi itu tidak berarti selalu lebih baik. Hal yang sama juga berlaku untuk mata dan spirit sense. Spirit sense lebih unggul di lebih dari 99% kasus. Namun 1% kasus sisanya masih bisa membunuh seseorang jika mereka tidak menggunakan matanya untuk itu. Sang mengetahui hal itu dengan susah payah ketika dia digigit sesuatu saat melakukan perjalanan menuju utara setelah meninggalkan area 23.
Dia tidak bisa merasakan benda yang menggigitnya dengan spirit sense-nya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Untungnya, dia bisa mendengarnya, tetapi diserang oleh sesuatu yang tidak dapat ditemukan atau dirasakan dengan benar masih merupakan pengalaman yang menakutkan. Selama beberapa dekade sejak meninggalkan area 23, Sang telah belajar banyak tentang cara kerja spirit sense. Dan juga bagaimana cara mengelabui mereka. Ilusi yang dimunculkan oleh Sang tidak akan mampu menipu mata seseorang, tetapi ilusi itu dapat menipu indera roh seseorang, dan karena semua orang hanya berbicara dengan indera rohnya, ini adalah kemampuan yang menakutkan. Dalam 3 jam terakhir, Sang telah membunuh lebih dari 400 penyihir tinggi dan total lebih dari 5.000 orang. Hampir 90% kastil telah berubah menjadi tanah yang dipenuhi cahaya dingin yang mematikan. Cahaya biasanya dianggap hangat dan ramah, namun bisa juga dingin dan klinis. Itu membawa ilusi kehidupan dan kehangatan keruntuhan yang dipenuhi kematian dan mayat. Namun setelah 3 jam, Sang menyadari bahwa beberapa orang mulai curiga. Dia telah mencegat beberapa orang yang meninggalkan kamar mereka untuk pergi ke kamar orang lain. Biasanya, orang-orang ini hanya berbicara langsung dengan orang itu dengan spirit sense mereka, tetapi ilusi Sang tidak dapat berbicara. Seringkali, orang-orang mengira ini ada hubungannya dengan kunjungan kepala pelayan. Mungkin patriark keluarga memberi mereka perintah untuk tetap diam tidak peduli siapa yang bertanya. Mungkin mereka sedang mencari pengkhianat. Namun tidak semua orang akan mempercayai hal seperti itu. Beberapa dari orang-orang ini merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan mereka memutuskan untuk memeriksa orang lain dengan mata kepala sendiri. Tempat terburuknya adalah ruang bermain anak-anak. Sang harus mencegat 5 orang yang ingin pergi ke sana. Tentu saja, ketika orang-orang ini tiba-tiba mulai berbalik dan kembali ke kamar mereka tanpa melihat ke arah anak-anak mereka, orang lain yang menyaksikan semua ini menjadi semakin curiga. Pasti ada yang tidak beres. Sang memperhatikan bahwa segala sesuatunya menjadi sulit untuk disembunyikan, dan dia memutuskan untuk melakukan sprint terakhir. Dia telah membunuh sebagian besar penyihir agung. Dalam pandangan semua orang, kepala pelayan mulai mana step menuju gerbang depan dan menunggu di sana. Lalu, dia hanya berdiri di sana, tidak melakukan apapun. WHOOOOOOM. Tiba-tiba, penghalang raksasa yang mengelilingi properti itu berubah menjadi ungu pekat. Di saat yang sama, jumlah mana yang dikeluarkannya juga melonjak ke langit. Sepertinya penghalang itu memasuki overdrive. Orang-orang terkuat di kastil baru saja mengadakan pertemuan, tapi tindakan aneh dari penghalang itu segera menarik perhatian mereka keluar. Pasangan penyihir tertinggi tidak dapat melihat penghalang itu dengan indera roh mereka karena jaraknya terlalu jauh, tapi mereka masih bisa melihat cahaya ungu terang yang keluar darinya. Sang patriark, seorang archmage awal, memperluas spirit sense-nya yang jauh lebih besar dan memeriksa penghalangnya. Dia menemukan bahwa itu dengan cepat membakar kristal mana yang disimpan sambil mengaktifkan semua fungsinya sekaligus. Sang patriark segera memeriksa lingkaran sihir besar yang menciptakan penghalang, dan memerintahkannya untuk berhenti. Tapi penghalang itu menolak keinginannya. Salah satu fungsi penghalang adalah untuk menghentikan siapapun mengacaukannya saat mode darurat aktif. Fungsi ini ada untuk melindungi kastil apapun yang terjadi. Ada beberapa penyihir yang bisa menonaktifkan penghalang dengan menggunakan mantra tertentu untuk menembus penghalang dan memanipulasi lingkaran sihir. Mode darurat akan membuat hal itu tidak mungkin terjadi. Begitu patriark melihat penghalang itu bertindak seperti ini, dia tahu mereka sedang diserang. Hal pertama yang dia lakukan adalah mengeluarkan kristal komunikasi berwarna biru muda. Tapi kemudian, dia mengertakkan gigi. Penghalang mahal yang dia beli untuk keluarganya juga dapat mengisolasi kristal komunikasi. Tidak ada cara untuk mendobrak penghalang itu. Tidak ada cara untuk menonaktifkannya. Tidak ada cara untuk menyentuh sumber dayanya. Tidak ada cara untuk menghubungi pihak luar. Patriark tahu bahwa mereka akan diisolasi sampai penghalang itu menghabiskan semua kristal mana yang tersedia. Jika tidak ada yang menyerang penghalang, itu akan memakan waktu 10 menit. Pada saat itu, semua ilusi di dalam kastil lenyap. Semua orang baru saja gempar, tetapi begitu ilusi itu lenyap, seluruh kastil menjadi sunyi. Ribuan mayat muncul di dalam spirit sense setiap orang pada saat yang bersamaan. Siapa? Semua orang menoleh ke arah luar saat sesuatu yang gelap menghalangi cahaya penghalang ungu. Ledakan kegelapan tiba-tiba muncul di luar, dan menutupi kastil raksasa itu dalam sekejap. Orang-orang tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi mereka tahu satu hal. Kegelapan di luar kastil terasa dingin dan menakutkan. Saat itu, Sang sudah memasuki kastil lagi dan berdiri di depan pintu depan. Pedang panjang, tipis, dan hitam ada di tangan kanannya. Tepinya bergerak, ekspresi Sang tidak berubah. Bab 554, apa yang terjadi? Sang menghilang. Sosok hantu putih yang baru saja berdiri di depan pintu telah menghilang. Tentu saja, itu tidak terlalu penting karena para penyihir tidak bisa merasakannya dengan indera roh mereka. Saat ini, Sang sedang bergerak melalui koridor dengan kecepatan tinggi tanpa menimbulkan suara apapun dan tanpa terlihat. Selama beberapa dekade, Sang telah memahami semua bentuk impose yang berbeda. Ya, Sang berada di tahap puncak jalur sejati saat ini. Setelah mendapatkan akses ke segala bentuk impose, kekuatan Sang semakin meledak, dan dia juga berhasil menggabungkan beberapa elemen miliknya. Selama 40 tahun terakhir, Sang berfokus untuk menggabungkan 4 impos yang berbeda menjadi satu.
Sayangnya, tanpa hasil apapun. Ini adalah langkah terakhir yang perlu diambil Sang untuk mencapai alam kelima, dan itu jelas tidak mudah untuk dilakukan. Namun, meskipun dia tidak berhasil, dia masih berhasil menciptakan lebih banyak teknik dan menyempurnakan gaya bertarungnya. Cara dia saat ini bergerak cepat tanpa mengeluarkan suara dan tidak terlihat oleh Spirit Sense adalah sesuatu yang dia ciptakan dari Shock and Distortion. Pergerakannya tidak secepat Shock, tapi juga tidak membutuhkan mana atau energi kehidupan yang hampir sama banyaknya. Selain itu, dengan jalur mana baru Sang, biaya penggunaan serangan elemennya semakin berkurang. Cara bergerak yang senyap, sunyi, dan hampir tak terlihat ini disebut langkah hantu. Pada saat yang sama, para penyihir di seluruh kastil mengaktifkan mana shield mereka dan berkomunikasi satu sama lain. Meskipun mereka sudah terlatih dan berpengalaman, tiba-tiba melihat lebih dari 80% orang yang mereka sayangi telah meninggal masih merupakan sebuah kejutan bagi mereka, sehingga membuat mereka semakin sulit untuk berorganisasi. Mereka semua mencari musuh, tetapi tidak dapat menemukannya. Sepertinya ada hantu atau hantu yang menyerang mereka. Pada saat itu, kebanyakan orang menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi rumor itu benar, ini mungkin adalah hal yang telah memusnahkan keluarga Lannister. Ketakutan yang dirasakan para penyihir semakin meningkat, namun mereka tetap melakukan yang terbaik untuk fokus pada kelangsungan hidup. Bersinar, bersinar, tiba-tiba, semua penyihir memfokuskan indera roh mereka pada satu tempat di kastil. Baru saja, dua garis hitam muncul dan menghilang dalam hitungan milidetik satu digit. Itu sangat cepat sehingga mereka bahkan tidak akan menyadarinya jika pikiran mereka belum didorong ke tingkat kewaspadaan dan kewaspadaan yang tinggi. Setelah garis-garis hitam itu hilang, semua orang dapat melihat bahwa salah satu temannya telah mati lagi. Namun, meskipun mereka melihat ke bagian di mana musuh seharusnya berada, mereka tetap tidak dapat melihatnya. Sang Patriark mengertakkan gigi. Jika dia memiliki akses ke penghalangnya, dia bisa menggunakannya untuk memindai lawan. Bersinar, bersinar, beberapa penyihir menggunakan mana step dan tiba di lorong. Mereka telah memanggil Voci mereka, dan mereka siap berperang. Namun, lorong itu benar-benar sepi. Satu-satunya yang ada di sini hanyalah mayat teman mereka. Untuk sementara, mereka hanya mengamati sekelilingnya dengan mata menyipit. Pikiran mereka meneriaki mereka dengan teror dan ketakutan, tetapi mereka tahu bahwa mereka harus berjuang. Bersinar, bersinar, semua orang melihat ke tempat berbeda di kastil saat salah satu teman mereka meninggal. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa semua orang tiba-tiba terbunuh tanpa bisa bergerak, dan mengapa hal itu terjadi di seluruh kastil? Beberapa penyihir menggunakan mana steps untuk tiba di lorong yang berbeda. Mereka semua berkumpul dalam kelompok dan memeriksa sekeliling mereka, beberapa mantra sudah disiapkan. Kesunyian, musuh berhasil menghabisi beberapa temannya karena mereka sendirian, namun kini, semua orang berkumpul dalam kelompok yang berbeda. Tidak ada yang terjadi selama beberapa detik. Lorong-lorong di dalam kastil terang benderang dengan api hangat dari banyak lilin, tapi saat ini pastinya tidak terasa hangat. Kecerahan ruangan membuat para penyihir merasa terekspos. Hampir seperti tidak ada tempat untuk bersembunyi. Bersinar, mata para penyihir terbuka lebar karena terkejut. Baru saja, garis hitam panjang muncul, dan melewati salah satu kelompok di salah satu lorong. Yang menyertai garis hitam panjang itu adalah banyak bayangan hitam kecil. Segera setelah garis hitam muncul, perisai mana dari 5 penyihir di lorong pecah berkeping-keping pada saat yang bersamaan. Setelah itu, para penyihir terpecah menjadi beberapa bagian. Sebagian besar penyihir hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat saat ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Mantra macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Hampir tidak ada fluktuasi mana, dan tidak ada fluktuasi pada seseorang yang mengucapkan mantra. Selain itu, tidak ada dampak buruk di sekitarnya. Saat seseorang melempar bola api, semua orang masih bisa melihat ledakan dan asapnya. Ketika seseorang mengaktifkan mantra kegelapan ofensif, semua orang masih bisa melihat mana kegelapan yang terkonsentrasi perlahan menghilang ke sekeliling. Ketika seseorang menggunakan mantra angin, semua orang masih bisa merasakan pergerakan angin setelah serangan selesai. Tapi tidak kali ini, semua orang masih bisa melihat mana kegelapan yang menghilang dari garis hitam besar, tapi bayangan kecil tidak meninggalkan apapun. Mereka tidak meninggalkan mana, tapi mereka cukup kuat untuk menghancurkan mana shield penyihir tinggi dalam sekejap. Ini seharusnya tidak mungkin. Sihir selalu meninggalkan jejak. Apakah ini bahkan sihir? Itu pasti ajaib. Apalagi yang cukup kuat untuk membunuh mereka semua. Itu tidak mungkin binatang buas. Binatang buas itu bodoh, dan musuh tidak hanya menyerang mereka secara membabi buta. Tapi rasanya juga tidak seperti sihir. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini benar-benar hantu? Tak satu pun dari mereka yang memikirkan kemungkinan manusia menyerang mereka tanpa sihir. Ini bukan area 23. Petarung fisik terkuat di dunia ini berada di panggung komandan, dan konsep prajurit panggung jalan sejati bahkan belum ada. Selain itu, para pejuang sangat lemah dibandingkan dengan penyihir. Tak satu pun dari para penyihir ini yang diancam oleh pejuang fisik apapun dalam 1 abad terakhir. Konsep ini pada dasarnya tidak ada di dunia mereka. Jika ada yang memberitahu mereka bahwa ada petarung fisik yang bisa menyaingi penyihir mulia, mereka akan menertawakan orang itu. Sesuatu seperti itu tidak mungkin ada. Bab 555, berkumpul. Seiring berjalannya waktu,
para penyihir menjadi semakin gugup dan takut. Mereka memiliki lebih dari 50 penyihir tinggi di pihak mereka, dan mereka semua telah menyiapkan mantra mereka. Mereka semua siap melancarkan gelombang serangan dahsyat terhadap siapapun yang menyerang mereka. Namun, mereka tidak dapat menemukan lawannya. Apa yang harus mereka serang ketika tidak ada yang bisa diserang? Jangan panik, kata Patriark kepada semua orang melalui transmisi suara. Ini bukan pertarungan untuk membunuh lawan tapi untuk bertahan hidup. Paling lama dalam 10 menit, penghalang akan dinonaktifkan. Setelah itu, penegak akan tiba dengan sangat cepat. Para penyihir lainnya mengangguk. Sang Patriark benar. Mereka hanya perlu bertahan hidup sebentar, bukan membunuh lawan. Semuanya berkumpul di lokasiku dan berhati-hatilah saat kalian bergerak, perintah Patriark. Para penyihir dengan cepat menuju ke Patriark. Bersinar, bersinar, bersinar. Namun, beberapa penyihir masih tewas dalam perjalanan menuju Patriark. Sang Patriark mengertakkan gigi. Dia tidak ingin melakukan apapun selain langsung melompat ke arah salah satu orangnya yang sekarat dan membunuh penyerangnya. Namun, sekarang dia telah belajar bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Begitu dia tiba, penyerangnya pasti sudah mundur. Dan yang terburuk, penyerangnya bahkan tidak meninggalkan jejak mana. Dia bisa saja pergi ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, kemana saja. Cahaya terang di lorong hanya menambah ketakutan para penyihir. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Namun mereka juga takut pada kegelapan. Mereka sudah kesulitan menemukan penyerangnya. Jika semuanya menjadi gelap, akan semakin sulit menemukannya. Akhirnya, 45 penyihir terakhir berkumpul di tempat yang sama. Di tempat ini ada Patriark, 8 penyihir tertinggi, dan semua penyihir tinggi lainnya di dalam kastil. Para penyihir tinggi dengan cepat mengumpulkan dan menciptakan lingkaran sihir yang kuat untuk membagikan semua mana mereka dalam satu perisai mana raksasa. Mana shield ini bahkan akan cukup kuat untuk menahan mantra dari Mid Archmage untuk sementara waktu. Selama beberapa detik, para penyihir hanya mengawasi sekeliling mereka. Kecuali beberapa penyihir lemah yang berlari dengan panik melewati kastil, segalanya terdiam. Serangan-serangan telah berhenti. Bersinar, bersinar. Atau, lebih tepatnya, serangan terhadap para penyihir agung telah berhenti. Bayangan hitam kembali muncul, dan setiap kali itu terjadi, mayat mage yang lebih lemah tertinggal. Pergi ke lantai 5 di tengah kastil. Perintah Patriark kepada semua orang di dalam kastil. Masih ada anak-anak, orang tua, dan staf layanan yang tersisa di kastil. Orang-orang yang berada di dekat tempat yang dipanggil Patriark berlari ke arahnya, sementara yang lain putus asa. Kebanyakan orang lari ke kamar mereka dan mencoba bersembunyi di sana. Sayangnya, mereka tidak bisa bersembunyi dari Spirit Sense, dan mereka terbunuh. Orang-orang yang berlari menuju para penyihir tinggi juga telah terbunuh. Para penyihir tinggi hanya bisa mengertakkan gigi tanpa daya saat mereka menyaksikan teman dan keluarga mereka mati di sekitar mereka tanpa bisa membantu. Jika mereka meninggalkan mana shield kolektif, mereka juga akan mati. Ini adalah bagian yang paling membuat frustrasi dan menyebalkan sepanjang hidup mereka. Mereka belum pernah merasa tidak berdaya seperti ini sebelumnya. Sama seperti anak-anak, satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Setelah beberapa detik, hanya tersisa beberapa penyihir di dekat pintu depan kastil. Dengan ngeri, para penyihir itu menerobos pintu depan dan menyerbu ke dalam kegelapan di luar kastil. Segera setelah seseorang menyentuh mana kegelapan di luar kastil, semua mana kegelapan di sekitarnya ditarik ke arah mereka. Sepertinya semua mana kegelapan hanyalah air dan nyawa terkuras habis. Retakan, mana Shield of the Mages pecah dalam hitungan detik, dan mereka dikonsumsi oleh Darkness mana. Setiap orang yang melarikan diri dari kastil telah meninggal. Di lantai 5, para penyihir diam, tetapi jauh di lubuk hati, mereka dipenuhi amarah dan kebencian. Semua keluarga dan teman mereka telah meninggal. Bahkan anak-anak mereka pun terbunuh. Kastil kembali hening saat pembunuhan berhenti. Semua penyihir tinggi menunggu, mantra penghancur mereka siap dilepaskan kapan saja. Mereka hanya menunggu targetnya muncul. Begitu target mereka muncul, mereka akan menghujani mereka dengan kehancuran. Tidak ada yang terjadi selama beberapa detik. Yang ada hanya keheningan. 1 menit telah berlalu, yang berarti mereka hanya perlu bertahan selama 9 menit lagi. Penyerang tidak muncul selama hampir 1 menit. Apakah itu berhasil? Apakah penyerangnya takut dengan kekuatan gabungan mereka? KRR, sesuatu telah terjadi. Semua penyihir melihat ke langit-langit lorong. Baru saja, mereka merasakan luka kecil muncul di langit-langit lorong 1 lantai di atas mereka. Mereka tidak bisa melihat menembus lantai, tapi mereka bisa merasakan perubahan di lorong di atas mereka dengan spirit sense mereka. Sebagian besar penyihir tinggi hampir tidak cukup cepat untuk memperhatikan apa yang terjadi di atas mereka, tapi Patriark cukup cepat. Sang Patriark adalah seorang Archmage awal, dan pikirannya jauh lebih cepat daripada pikiran rakyatnya. Sementara yang lain baru saja mengalihkan perhatian mereka ke potongan kecil itu, dia sudah menganalisisnya sepenuhnya. Potongannya kecil, tapi sangat tebal. Rasanya seperti sebilah pedang besar telah meninggalkannya. Selain itu, ada tanda-tanda terbakar di sepanjang luka tersebut. Dan pembakaran itu terasa sangat tidak wajar bagi Sang Patriark. Rasanya terlalu berbahaya untuk menjadi api biasa. Semua ini terjadi dalam sekejap.
Saat para penyihir agung melihat luka itu untuk pertama kalinya, langit-langit di atas mereka meledak. Para penyihir tinggi hanya melihat dinding api hitam menyerang mereka. Ketika Patriark melihat api hitam, dia tahu apa yang terjadi. Penyerang melancarkan serangan dari lantai 6, tepat di atas mereka. Serangannya telah menggores langit-langit di lantai 6 dan kemudian diluncurkan ke lantai 6, yang pada dasarnya adalah langit-langit lantai 5. Serangan itu kemudian menembus langit-langit lantai 5, diluncurkan langsung ke Mana Shield kolektif. Bersinar, Patriark menggunakan Mana Step. Serangannya terasa terlalu kuat. Dengan kepergian Patriark yang tiba-tiba, Mana Shield kolektif kehilangan pendukung terbesarnya. Dan kemudian, senja menghantam Mana Shield. Bab 556, pekerjaan selesai. BOOOOM. Satu sisi kastil raksasa itu meledak saat bola api hitam besar melahap segalanya. Ledakannya lebarnya lebih dari 1 kilometer, namun tinggi kastilnya hampir 5 kilometer. Meskipun ledakannya sangat besar, namun hanya menghancurkan bagian depan kastil. Para penyihir hampir tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi karena indera roh mereka dihancurkan segera setelah mereka bersentuhan dengan api hitam yang mengelilingi Mana Shield besar mereka. Tapi mereka tahu satu hal. Satu serangan itu baru saja menghabiskan lebih dari 90% mana mereka. Seberapa kuat serangan ini? Ini konyol. Apakah mereka benar-benar diserang oleh Mid Archmage? Inilah kekuatan penuh senja. Pedang tidak hanya mencapai pertengahan alam kelima, tetapi Sang juga telah membakar begitu banyak masanya sehingga ia secara langsung bertransisi dari keadaan pedang kolosal ke keadaan pedang panjang. Selain itu, Sang telah menghabiskan light mana dan energi kehidupan dalam jumlah yang sangat besar untuk meluncurkan serangan itu. Terakhir, Sang menggunakan keempat impos dengan itu, meningkatkan kekuatannya lebih jauh lagi. Serangannya sangat lambat dan sangat terkirim, namun kekuatannya luar biasa. Namun, Mana Shield masih bertahan. Bersinar, bersinar, bersinar. Sang segera menyerang beberapa kali dengan pedang panjangnya. Kondisi pedang panjang Sang sudah menjadi kondisi tercepatnya sejauh ini, tapi setelah menggunakan keempat impos untuk meningkatkan kecepatannya lebih jauh lagi, kecepatannya telah mencapai ketinggian yang menggelikan. Itu seperti gergaji bundar hitam yang mencoba menembus Mana Shield. Begitulah cepatnya serangan Sang. Retakan, saat semua orang mulai terjatuh, Mana Shield pecah. Siapa? Segera setelah pecah, kegelapan yang telah menunggu di luar kastil menyerbu masuk melalui lubang raksasa yang dibuat Sang dan memakan semua penyihir. Mana kegelapan akan cepat habis jika penyihir tinggi mengaktifkan perisai mana mereka, tetapi dengan perisai mana mereka rusak, tidak ada banyak perlawanan untuk mana kegelapan. Dalam hitungan detik, semua mana kegelapan menghabiskan para penyihir tinggi. Meskipun tidak ada banyak perlawanan, setelah mengkonsumsi begitu banyak penyihir tinggi, mana kegelapan masih habis menjelang akhir. Kegelapan di sekitar kastil menghilang, memungkinkan sinar cahaya pertama mencapai sekeliling kastil lagi. Cahaya ungu yang menindas dari penghalang itu menyinari sisi kastil yang hancur dengan warna yang menindas. Sang mendarat di samping gedung, pedang panjangnya tertahan di sampingnya. Mustahil untuk mengetahui apa yang dirasakan Sang saat ini. Separuh wajahnya tertutup perban putih, dan separuh lainnya tampak seperti mayat yang dingin. Sang Patriark muncul 1 kilometer jauhnya dari Sang, menatapnya dengan mata menyipit. Untuk pertama kalinya, Sang Patriark benar-benar melihat musuhnya. Namun, dia masih belum bisa menilai dengan tepat kekuatan apa yang digunakan musuhnya. Dia telah melihat sesuatu yang hitam bergerak maju mundur, tapi itu terlalu cepat bahkan untuk dia lihat. Sihir macam apa ini? Terlebih lagi, penyerangnya hanya mengeluarkan tekanan mental dari Pictru Mage. Bagaimana mungkin? Terlalu banyak pertanyaan yang belum terjawab mengenai lawan itu. Tapi ada satu hal yang jelas. Lawannya sekarang berada di tempat terbuka, dan Patriark akhirnya bisa menyerangnya. Bang, bang, beberapa sambaran petir muncul di sekitar Patriark, menghancurkan tanah di sekitarnya. Matanya memutih, dan tubuhnya mulai melayang. Siapa? Tiba-tiba, puing-puing kastil yang sebagian hancur mulai melayang di sekitar Patriark. Ini adalah mantra yang diciptakan oleh konsep murni petir tingkat 2, magnetisme. Saat bertonton batu mulai mengorbit Sang Patriark dengan cepat, Sang juga merasakan senjatanya ditarik ke arahnya. Sebagai konsep tingkat 2, magnetisme tidak hanya mempengaruhi logam. Itu bahkan mempengaruhi lawan dan harta bendanya. Udara di sekitar Patriark mulai melengkung. Boom! Mata putih Sang Patriark membelalak. Bongkahan batu terbesar yang berterbangan di sekelilingnya baru saja meledak dengan api. Sang Patriark memandang lawannya dan menyadari ada sesuatu yang berubah. Pedang panjang Sang terbakar dan tiba-tiba tumbuh. Tapi itu tidak masalah. Sang Patriark mengucapkan mantra cepat. Dan kemudian, kilat muncul di antara puing-puing sebelum semuanya melesat ke arah Sang dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Bang, 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 bang. Sementara puing-puing beterbangan menuju Sang, lebih banyak petir keluar dari Patriark, menghantam penghalang dan tanah di sekitarnya. Kilometer sekitar di sekitar Patriark telah berubah menjadi neraka yang dipenuhi petir. Sang hanya menghadap Sang Patriark dengan ekspresi tak bergerak. Kemudian, sabernya bergerak. Bang, bang, bang. Mata Sang Patriark melebar lagi. Sang telah melancarkan beberapa serangan ke tumpukan puing yang dilemparkan Patriark ke Sang. Namun semua serangannya sepertinya lenyap di satu tempat dan muncul kembali di tempat lain. Dan pada akhirnya,
mereka semua meledak di mana shield milik Patriark. Sang Patriark merasakan mananya terkuras dengan cepat. Serangannya bahkan belum mencapai lawannya, sedangkan mana shield miliknya baru menerima 5 serangan. Berapa kecepatan ini? Akhirnya, puing-puing mencapai Sang. Bersinar, 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 namun tubuh Sang sepertinya terbelah menjadi beberapa bagian saat mereka semua melompat ke dalam tumpukan puing dan petir yang menindas. Semua Sang yang berbeda melompat ke sepanjang batu dengan mudah saat sambaran petir meleset dari mereka semua. BOOOOM. Tumpukan puing meledak, dan semua Sang menyatu kembali. Bang, bang, pada saat itu, Patriark meluncurkan beberapa mantra mengerikan ke Sang. Namun, Sang hanya menghilang, dan muncul kembali tepat di depan Patriark. SIII. Begitu banyak ledakan hitam menghantam mana shield milik Patriark sehingga terdengar seperti sedang diserang oleh gergaji bundar besar. Wajah Patriark memucat, dan dia menggunakan mana step untuk mundur. Tapi itu tidak berhasil. Bagaimana? Sang Patriark meluncurkan 3 mantra lagi, tapi Sang menghilang lagi, muncul kembali di belakangnya. Sepertinya penyerang ini bisa menghilang dan muncul kembali kapanpun dan dimanapun dia mau. Sang Patriark menggunakan 3 langkah mana lagi, dan dia merasa semakin dekat untuk berhasil melakukan 1 langkah mana. Retakan, dan kemudian, mana shield miliknya rusak. Mata Sang Patriark membelalak, bersinar, dan sebilah pedang menembus dahinya. Kesunyian, tidak ada lagi kehidupan di dalam penghalang itu. Pekerjaan telah selesai. Bab 557, bekerja. Saat keheningan kembali terjadi, wajah Sang menoleh ke arah Patriark. Dia melihat fokus yang sangat mahal dengan 5 amplifier dan beberapa cincin luar angkasa pada dirinya. Cukup menarik untuk mengambil itu. Namun, menjara barang-barang milik target misi adalah melanggar aturan kuil, dan itu memang beralasan. Ada terlalu banyak cara untuk melacak barang-barang, dan jika salah satu agen mengabaikan salah satu saja, seluruh cabang kuil mungkin akan disusupi. Selain itu, salah satu alasan mengapa klien membayar biaya yang konyol adalah karena penjarahannya. Sebagian besar klien yang memerintahkan penyerangan terhadap suatu organisasi, orang, atau keluarga memiliki sarana untuk mengumpulkan barang jarahan, dan salah satu alasan utama mengapa mereka ingin target tersebut mati adalah sesuatu yang dimiliki oleh target tersebut. Sang memandangi banyak mayat yang terkubur di bawah reruntuhan. Hampir setiap orang memiliki cincin luar angkasa yang menyimpan seluruh kekayaannya. Jumlah uang yang dikubur di tempat ini setidaknya 5 kali lipat dari jumlah yang diterima Sang. Namun, Sang lebih memilih pembayaran yang bebas risiko dan aman. Bersinar, Sang memanggil sesuatu dari space ring miliknya. Itu adalah wadah besar berisi darah. Retakan, Sang menebas wadah itu dengan pedangnya, memecahkannya dan menyebarkan semua isinya ke tanah di belakang mayat Patriark. Darah mendarat dengan cara khusus yang melukiskan sebuah gambar. Di belakang mayat Patriark ini ada siluet seseorang berwarna merah darah selebar 2 meter. Tidak ada ciri yang terlihat pada siluet ini, membuatnya lebih tampak seperti bayangan. Meninggalkan tanda ini juga merupakan salah satu peraturan kuil. Agar tidak membuat penegak menggali terlalu banyak masalah ini, agen kuil darah selalu meninggalkan simbol. Agen normal meninggalkan simbol kuil darah, yang berupa lingkaran dengan 3 noda darah dengan ukuran berbeda-beda di dalamnya. Agen yang dinamakan meninggalkan simbol pribadi mereka. Jenis darah khusus yang digunakan kuil untuk membuat simbol-simbol ini adalah bukti yang cukup bahwa memang itulah simbol-simbol itu. Siluet berdarah yang dilukis Sang dengan darah adalah tandanya sendiri. Dia adalah salah satu agen bernama, dan nama kodenya adalah White Ghost. Setelah meninggalkan tandanya, Sang berjalan ke penghalang dan mengambil lambang yang dia pakai di atasnya. Penghalang itu menjadi transparan lagi dan bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setelah menggunakan 2 medali itu lagi, Sang melangkah melewati penghalang. Dari luar, area di dalam penghalang tampak seperti reruntuhan. Bagian tengah kastil raksasa telah runtuh, dan tidak ada kehidupan di dekat atau di dalam kastil. Reruntuhan yang mati. Sang melihat ke penghalang itu sekali lagi. Sekarang ia menggunakan mana kristal dalam jumlah normal lagi, yang berarti ia akan tetap aktif selama sekitar 10 hari lagi karena tidak ada seorang pun yang hidup untuk mengisi ulang penyimpanan mana kristalnya. Artinya, paling lambat, orang akan mencatat pekerjaan Sang dalam 10 hari. Ketika salah satu penghalang ini kehabisan mana kristals, produsen yang menjualnya akan diberitahu, dan mereka akan mengirim seseorang untuk menyelidikinya. Namun, orang-orang kemungkinan besar akan memperhatikan semuanya sebelum itu. Lebih dari 500 penyihir tinggi telah meninggal, dan hampir semua penyihir tinggi ini memiliki hubungan penting dengan dunia luar. Seseorang pasti akan mencoba menghubungi para penyihir agung, dan setelah gagal beberapa kali, mereka akan memeriksanya atau langsung memanggil seseorang untuk menyelidikinya. Sang menduga semuanya akan ditemukan paling lama dalam 5 jam. Dia sudah lama pergi saat itu. Bersinar, Sang menghilang. Matahari masih bersinar terang dan mencolok di langit, menyinari seluruh dunia dalam cahaya hangat kehidupan. Sulit membayangkan pembantaian besar-besaran baru saja terjadi di hari yang begitu hangat dan damai. Saat Sang berlari melewati pegunungan, bukit, dan hutan, semua cahaya di sekelilingnya membungkuk, menyembunyikannya dari segala macam indera roh. Sang menghindari terbang melintasi langit karena akan lebih mudah menemukannya di sana. Meskipun dia tidak terlihat oleh sebagian besar spirit sense, dia tidak sepenuhnya tidak terlihat oleh mata.
Di langit, seseorang mungkin memperhatikan cahaya yang melengkung di sekitar Sang. Selain itu, Archmage memiliki persepsi yang sangat akurat terhadap lingkungan sekitar mereka. Fluktuasi mana yang ditinggalkan Sang saat berjalan di tanah sebagian besar akan disembunyikan oleh berbagai bentuk kehidupan dan mana yang terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi segalanya akan berbeda di langit. Saat berlari melewati hutan, Sang harus menghindari beberapa tempat berbahaya. Ini bukan lagi tempat di mana Zone Beast menghentikan monster terkuat mereka untuk membunuh manusia. Tidak, binatang buas di tempat ini suka menyerang manusia. Jika seseorang berlari melewati hutan belantara tanpa peta, kemungkinan besar mereka akan mati. Bahkan sebagai seorang Archmage, ada banyak Archbeast dan Ancestral Beast di hutan belantara raksasa. Jika seseorang tidak berhati-hati, mereka mungkin memasuki sense roh salah satunya. Dan bagian terburuknya adalah binatang-binatang itu terus bergerak. Peta yang dibeli seseorang pada suatu hari mungkin sudah ketinggalan zaman pada hari berikutnya. Jadi, seseorang memerlukan kekuatan yang cukup untuk mempertahankan diri dari binatang leluhur acak yang mereka temui atau sesuatu yang bisa memberitahu mereka di mana binatang kuat itu berada tanpa memasuki indera roh mereka. Ini berarti bahwa seseorang memerlukan banyak kekuasaan atau banyak uang, dan kedua hal tersebut sebagian besar terjadi bersamaan. Di dunia ini, pergi keluar bukanlah sesuatu yang diperuntukkan bagi orang miskin atau lemah. Pergi keluar adalah sebuah kemewahan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang berkuasa atau kaya. Secara teori, Sang mempunyai cukup uang untuk melakukan perjalanan cukup jauh di hutan belantara, namun satu perjalanan saja akan menghabiskan lebih dari 10% kekayaannya. Dan Sang jelas tidak miskin. Tapi, bagaimana dia melakukan perjalanan melalui hutan belantara saat ini? Itu adalah keuntungan dari pekerjaan itu. Kuil darah memiliki metode yang memungkinkannya mengamati area dari jauh. Untuk misinya, kuil akan menggunakan metode itu untuk memberitahu agen mereka kemana mereka harus pergi untuk menghindari binatang buas. Sang telah mendapatkan jalur khusus untuk diikuti pada waktu tertentu, dan jika seekor binatang tiba-tiba bergerak secara tidak terduga, dia akan diberitahu. Karena itu, perjalanan Sang lancar dan sekitar 8 jam kemudian, dia sampai di rumahnya saat ini. Kuil darah. Bab 558, Sunbreaker kuning. Di depan Sang ada bunga matahari yang sangat besar. Tingginya hampir 3 km, dan kelopak kuningnya bersinar di bawah sinar matahari sore. Itu tampak damai. Namun sebenarnya, itu sebenarnya adalah binatang leluhur yang sangat berbahaya yang disebut Yellow Sunbreaker. Itu tidak menimbulkan bahaya bagi semua orang, tapi penyihir leluhur manapun yang mendekatinya akan diserang. Saat berada di sekitar bunga, lebih baik menjadi lemah daripada kuat. Sang berjalan ke arah bunga raksasa itu tanpa rasa takut dan berhenti di depan salah satu akar raksasa itu. Dia memanggil lambang kecil dan meletakkannya di dasar akar. CRRRRRR. Lambang itu mulai melebar, mendorong akar menjauh dari batu di bawahnya. Beberapa detik kemudian, sebuah gua kecil terlihat di belakang akarnya. Sang hanya melangkah maju sampai dia berada di dalam gua. Melekat, Sang menggunakan pikirannya untuk menarik lambang itu, menjaga akarnya tetap tegak kembali padanya. Bang! Akarnya roboh ke batu keras di bawahnya dengan kekuatan yang besar. Untungnya, sebenarnya tidak ada ketegangan antara tanah dan akar. Itu hanyalah gravitasi yang menarik akarnya ke bawah. Jika tidak, peralatan yang digunakan agen untuk melewati tempat ini perlu diganti setiap kali mereka melewati tempat tersebut. Semua cahaya terputus sampai ke akarnya, dan gua menjadi gelap gulita. Panjang gua itu hampir 10 meter, dan kelihatannya sama tidak mencoloknya dengan tempat lain di sekitar Yellow Sunbreaker. Sang berjalan menuju salah satu dinding dan mengeluarkan sebotol kecil darah. Ini mirip dengan jenis darah yang dia gunakan untuk melukis tandanya, namun masih ada beberapa perbedaan. Sang mencelupkan ujung jarinya ke dalam toples kecil dan melukis simbol di dinding yang terlihat seperti huruf S. Bersinar, dinding di depan Sang menyala merah sejenak dan menghilang. Sang hanya melangkah maju. 5 detik kemudian, tembok di belakang Sang muncul kembali tetapi tanpa tanda. Ini adalah satu-satunya cara untuk memasuki cabang khusus kuil darah ini, dan setelah melihat semua tindakan pencegahan ini, orang dapat memahami bagaimana kuil darah masih dapat beroperasi dengan sukses meskipun pada dasarnya menjadi sasaran publik oleh setiap organisasi besar. Meskipun Yellow Sunbreaker hanya menyerang penyihir leluhur, penyihir tinggi dan penyihir agung tetap tidak berani mendekatinya. Ini menjauhkan semua penyihir tinggi dan penyihir agung dari lokasi ini. Selain itu, Yellow Sunbreaker sangat bermanfaat bagi ekosistem. Mereka menyerap mana netral dan melepaskannya ke lingkungan sebagai mana api, mana bumi, mana cahaya, dan bahkan sebagian sebagai energi kehidupan. Yellow Sunbreaker seringkali dikelilingi oleh hutan lebat yang penuh dengan kehidupan, khususnya karena energi kehidupan yang mereka keluarkan. Sifat mereka yang relatif damai dan mana kuat yang mereka keluarkan menarik banyak High Beast dan Arch Beast, memenuhi lingkungan sekitar dengan kehidupan. Karena itu, sebagian besar hegemoni lokal ingin mempertahankan Yellow Sunbreaker mereka tetap hidup. Mereka pada dasarnya adalah pupuk hidup untuk tanah mereka. Selain itu, mereka bahkan tidak perlu menjaganya. Yellow Sunbreaker tidak lemah, dan spesimen sebesar itu setidaknya harus berada di alam penyihir leluhur pertengahan. Hanya penyihir pengembara, penegak hukum, dan eselon atas organisasi yang mengendalikan wilayah ini yang dapat melawan hal seperti itu. Dan disitulah cabang kuil darah berada.
Itu adalah lokasi yang sangat aman, terutama karena kekuatan Yellow Sunbreaker mendistorsi Spirit Sense yang mencoba melihatnya dari jauh. Tak seorang pun akan menyadari penghalang ajaib yang sangat kuat dan kompleks di bawah bunga selama mereka tidak langsung berdiri di salah satu akar Yellow Sunbreaker dan fokus mencari penghalang ajaib. Terakhir, tempat ini berada di tengah hutan lebat, lebih dari 1000 km jauhnya dari peradaban apapun. Di dalam gua, Sang berjalan beberapa detik sebelum beberapa lilin di sekitarnya menyala. Tentu saja, cahaya lilin tidak membuat perbedaan bagi Sang. Beberapa detik kemudian, Sang melangkah ke aula besar di dalam gua. Ini adalah aula alami yang tingginya sekitar 50 meter dan lebar 20 meter. Beberapa akar yang lebih kecil terlihat di dinding aula. Anehnya, mereka tidak langsung meluas ke aula dan tetap menempel di dinding. Namun, jika seseorang melihat lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa akarnya sebenarnya didorong ke sisi gua oleh magic barrier yang berdenyut ringan. Penghalang ajaib berdenyut dengan cahaya biru lembut, dan Sang bisa merasakan mana air yang cukup banyak datang dari dasar ruangan dan masuk ke akarnya. Di bagian bawah aula ada sebuah danau dengan air yang sangat jernih. Ini bukan sembarang air, tapi mana air yang sangat terkonsentrasi. Itu sangat terkonsentrasi sehingga bahkan berbentuk cair. Sama seperti air biasa yang menguap ke sekeliling, mana air menguap ke atas, memenuhi seluruh gua dengan rona biru yang indah. Mana air kemudian memasuki magic barrier, yang kemudian disalurkan ke akar. Ini memiliki beberapa kegunaan. Pertama-tama, seseorang dapat memeriksa sekeliling dengan spirit sense mereka, tetapi mereka tidak bisa hanya melihat ke dalam tubuh seseorang atau ke dalam tubuh mereka. Dengan memberi Yellow Sunbreaker begitu banyak mana air, ia memperlakukan mereka sebagai sumber mana air yang berharga dan sepenuhnya mengepung aula ini dengan akarnya, menyembunyikan aula dari segala jenis spirit sense dengan tubuhnya. Selain itu, dengan terus-menerus memberikan mana air Sunbreaker kuning, ia tidak mencoba menghancurkan batu yang mengganggu ini di tengah jaringan akarnya. Tentu saja semua itu harus dibayar mahal. Penyihir agung terlambat dengan afinitas air harus tetap berada di sini sepanjang waktu dan fokus menciptakan mana air untuk Sunbreaker kuning. Itu cukup mahal. Di dalam aula alami ada beberapa gubuk kayu. Yellow Sunbreaker tidak menyukai logam atau hard rock, itulah sebabnya hampir semua yang ada di sini harus dibuat dari kayu. Nuansa alami dan sederhana di sekitarnya akan membuat orang berpikir bahwa ada organisasi pemerhati lingkungan yang tinggal di sini, bukan kuil darah yang terkenal itu. Meskipun sejujurnya, lokasi ini spesial dan terlihat sangat berbeda dari skema warna hitam, merah, dan ungu yang disukai kuil darah. Dan ini adalah keseluruhan cabang kuil darah. Hanya ada 10 orang yang ditempatkan di sini, termasuk Sang, dan saat ini, ada 7 orang di dalam aula. Bab 559, Cara Melatih. Sang perlahan menuruni tangga kayu. Pintu masuk yang dia lewati berada di dekat bagian atas aula. Dari 7 orang yang saat ini berada di dalam aula, 3 orang berada di dalam rumah kecil mereka. 9 dari 10 orang yang terkait dengan cabang ini memiliki ambisi besar dan ingin tumbuh lebih kuat. Itu sebabnya kebanyakan orang selalu sibuk dengan pelatihannya sendiri. Sang tidak lagi berada di area terpisah yang dibuat untuk mengembangkan jalur yang berbeda. Tidak, ini adalah dunia nyata, dan pengetahuan selama ribuan tahun yang diketahui umat manusia bukanlah rahasia di sini. Sementara manusia lemah di area 23 hanya berlatih secara terisolasi dan dengan beberapa material, para penyihir yang lebih kuat dan berpengalaman di sini melakukan lebih banyak. Bagi orang-orang ini, perjalanan mereka menuju kekuasaan dibagi menjadi 5 bagian. Bagian 1, dapatkan sumber daya. Pelatihan tanpa bantuan sumber daya hanya mempersulitnya tanpa alasan. Semakin cepat seseorang berhasil mencapai tujuan pelatihannya, semakin banyak waktu yang tersisa dalam hidupnya. Sekitar 10% dari semua penyihir tinggi tidak mati karena binatang buas atau penyihir lain, tetapi karena umur panjang mereka hampir habis. Dengan total waktu hanya 500 tahun, setiap orang harus bekerja dengan kekuatan mereka sendiri dengan penuh semangat. Jika tidak, semua pelatihan akan sia-sia. Namun, sumber dayanya sangat mahal. Oleh karena itu, sebagian besar perjalanan seseorang menuju kekuasaan adalah mendapatkan sumber daya untuk mempercepat pelatihannya. Bagian kedua, memahami konsep. Setelah orang tersebut mendapatkan sumber dayanya, mereka akan fokus untuk memahami konsep berikutnya. Dengan bantuan sumber daya yang mereka peroleh sebelumnya, para penyihir dapat menghemat beberapa dekade dalam proses ini. Mendapatkan sumber daya selama 1 dekade penuh dapat memberikan hasil yang besar dengan menghemat 5 dekade meditasi. Bagian ketiga, membuat mantra. Sebuah konsep hanya dihitung sebagai itu, sebuah konsep. Seseorang memahami konsep tersebut, namun sebelum seseorang dapat memanfaatkan konsep tersebut sepenuhnya, seseorang perlu menciptakan media yang sesuai. Media itu adalah mantra. Setelah memahami sebuah konsep, penyihir akan menggunakan pengetahuan yang mereka peroleh untuk menciptakan beberapa mantra yang kuat. Seringkali, hal ini tidak memakan waktu lama untuk memahami konsepnya, namun masih memerlukan waktu yang cukup lama. Bagian keempat, latihan. Setelah menciptakan mantra, penyihir akan menemukan beberapa lawan yang lemah dan menjadi terbiasa menggunakan mantra mereka selama situasi penuh tekanan. Seringkali, ini adalah bagian terpendek dari pelatihan mereka, namun tetap tidak tergantikan. Senjata yang tidak bisa digunakan saat seseorang sedang stres mungkin juga tidak ada. Bagian kelima, inspirasi. Inspirasi adalah bagian terakhir dan paling berbahaya dari pelatihan.
Dengan melawan lawan yang kuat, pikiran dan tubuh seseorang akan mencapai potensi penuhnya, memungkinkan pikirannya menghasilkan dan menggabungkan beberapa prinsip. Ketika seseorang terjebak dalam meditasi dan merasa kemajuannya terlalu lambat, mereka bisa keluar dan melawan seseorang yang merupakan ancaman nyata bagi mereka. Dengan cara ini, mereka akan didorong hingga batas kemampuan mereka, dan mereka akan menggali seluruh potensi mereka. Tentu saja, tidak ada aturan pasti mengenai seberapa kuat lawannya. Itu hanyalah kombinasi risiko dan imbalan. Semakin kuat lawan dalam kaitannya dengan diri sendiri, semakin besar pula kekuatan yang harus didorong untuk menang. Namun, pertarungan ini sangat berbahaya. Di sisi lain, seseorang dapat mengalahkan lawan yang sedikit berbahaya dan mendapatkan wawasan yang tersebar dengan sedikit ketakutan di sana-sini ketika lawan melancarkan serangan. Lawan yang sangat berbahaya, sangat membantu. Lawan sangat lemah, bantuan sangat sedikit. Cukup mengejutkan, alasan mengapa begitu banyak penyihir meninggal karena usia tua justru karena bagian dari pelatihan mereka. Mereka terlalu takut untuk mempertaruhkan nyawa mereka, meninggalkan seperlima perjalanan mereka menuju pemadaman listrik. Masih mungkin untuk menjadi Archmage tanpa mempertaruhkan nyawa, tapi hanya orang terpintar dan terkaya yang bisa melakukannya. Mayoritas masih perlu mempertaruhkan nyawa mereka pada suatu saat. Dapatkan sumber daya, pahami konsep, buat mantra, praktikkan, dapatkan inspirasi. Ini adalah siklus pelatihan bagi para penyihir yang penuh ambisi. Dan 9 agen ternama di cabang ini semuanya sangat ambisius. Dari 10 orang di cabang ini, 3 orang sedang cuti, fokus memahami konsep selanjutnya. Dari 7 yang tersisa, 3 sedang fokus menciptakan mantra di dalam rumah mereka. Orang-orang yang fokus pada pemahaman konsep membutuhkan kedamaian, itulah sebabnya mereka bermeditasi di beberapa lokasi terpencil di hutan belantara, jauh dari lokasi lain. 3 orang yang fokus membuat mantra masih ada di sini karena mereka tidak perlu fokus penuh pada prosesnya. Jika mereka terganggu, paling lama mereka akan kehilangan sekitar 3 menit kerja sambil tetap mendapat kesempatan untuk menyelesaikan beberapa misi bagus dan melatih mantra baru mereka. Bagi orang-orang di sini, pelatihan bagian kedua dan ketiga sering kali terjadi dalam waktu singkat dan bergantian. Di tengah aula ada 2 orang yang sedang bermain papan permainan melawan satu sama lain. Keduanya fokus untuk mendapatkan sumber daya atau mendapatkan inspirasi. Mereka sebagian besar akan fokus untuk mendapatkan banyak uang untuk ditukar dengan sumber daya, tetapi jika lawan yang cocok menjadi target misi, mereka juga bisa mendapatkan inspirasi. Itu adalah 8 agen bernama lainnya di cabang ini, meninggalkan Sang sebagai yang terakhir. Sama seperti 2 yang terakhir, Sang saat ini sedang dalam proses mendapatkan sumber daya. Atau lebih tepatnya, dulu. Misi terbaru bernilai banyak uang. Itu hanya menyisakan 1 orang dan satu-satunya orang yang bukan agen bernama di cabang ini. Penjaga. Penjaga adalah manajer, komandan, dan pembela cabang manapun dari kuil darah. Penjaga selalu hadir, dan mereka tidak pernah menerima misi apapun. Tugas mereka adalah menjalankan seluruh cabang sesuai dengan aturan kuil darah. Agar memenuhi syarat untuk menjadi penjaga, seseorang harus menjadi penyihir leluhur. Tentu saja, dengan lokasi khusus dari cabang ini, mendapatkan penyihir leluhur di sini bukanlah hal yang mudah. Lagi pula, Yellow Sunbreaker suka menyerang penyihir leluhur. Karena itu, penjaga di cabang ini agak istimewa. Penjaga tempat ini juga punya pekerjaan lain. Penjaga hanyalah pekerjaan sampingan orang ini karena terlalu mahal dan merepotkan untuk menyelundupkan penyihir leluhur ke lokasi ini. Oleh karena itu, pemilik wilayah secara pribadi bertindak sebagai penjaga cabang ini. Pemilik wilayah adalah atasan dari semua penjaga di wilayah tertentu. Setidaknya seorang penguasa wilayah haruslah seorang penguasa penyihir. Bab 560, Istri Rumah Tangga dan Penjebak. Sang mencapai bagian bawah tangga dan perlahan berjalan ke platform kayu kecil di atas danau tetapi di sela sebelum dia bisa mencapainya. Bagaimana misinya, Hantu Putih? Seorang gadis muda dengan rambut perak bertanya pada Sang. Dia mengenakan gaun sederhana, dan dia tidak terlihat istimewa sama sekali. Itu adalah bagian paling berbahaya dari dirinya. Sebenarnya, dia sangat berbahaya dan kuat, tapi karena mantra yang dia ciptakan, tidak ada yang benar-benar memperhatikannya. Nama kodenya adalah Ibu Rumah Tangga. Nama kodenya mewakili dirinya dengan sempurna. Itu sangat biasa, membosankan, dan tidak menarik. Sama seperti bagaimana dia ingin tampil. Karena kekuatannya yang aneh, dia kebanyakan fokus pada pembunuhan di tempat umum dan spionase. Sang mengenalnya, dan dia selalu memberikan perhatian khusus padanya. Dia adalah Archmage awal yang cukup kuat. Kekuatannya jelas lebih besar daripada yang dibunuh oleh Patriark Sang beberapa jam yang lalu, tapi dia masih sedikit lebih lemah dari Sang. Tidak ada yang istimewa, kata Sang dengan suara tanpa emosi. Benarkah? Tidak ada apa-apa, orang di samping ibu rumah tangga bertanya. Orang di samping ibu rumah tangga adalah seorang pria parubaya dengan janggut lebat dan rambut coklat runcing, mengenakan satu set baju besi kulit berwarna coklat yang mahal. Secara keseluruhan, dia tampak seperti seorang pemburu atau tentara bayaran. Namun, dia adalah seorang Archmage yang sangat kuat. Afinitasnya adalah bumi, dan dia juga mencoba-coba konsep kegelapan. Dia luar biasa dalam menyembunyikan kehadirannya dan tetap menunggu. Kesabarannya hampir tak tertandingi, dan dia mengintai targetnya dalam waktu lama jika targetnya cukup kuat. Akhirnya,
dia akan menunggu di tempat target akan lewat dan membuat beberapa jebakan yang sangat kuat. Karena mana yang diperlukan dan waktu pengaturan yang diperlukan, mantra ini dapat melepaskan kekuatan luar biasa jauh melampaui levelnya. Nama kodenya adalah Trapper, dan dia berspesialisasi dalam menjatuhkan target tunggal namun sangat kuat. Dia adalah seorang Mid Archmage yang pernah membunuh seorang Latte Archmage sebelum mereka bisa menyerangnya. Dan bagian yang mengejutkan adalah Archmage mengaktifkan mana shield-nya. Tidak ada apa-apa, jawab sang pada Trapper. Penjebak mendengus. Apakah kamu mencoba mengesankan ibu rumah tangga dengan mengatakan bahwa misinya mudah? Apakah kamu bodoh? Kata ibu rumah tangga dari samping. Istri rumah tangga, kamu tidak kenal laki-laki, kata Trapper dengan suaranya yang dalam. Meski dia beberapa kali menolak rayuanmu, bukan berarti dia tidak tertarik padamu. Ibu rumah tangga hanya mengangkat alisnya. Kedengarannya lebih seperti masalah perempuan dibandingkan laki-laki, katanya. Trapper mendengus lagi. Kamu tidak mengerti. Banyak pria ingin menaklukkan sesuatu. Kami tidak suka mendapatkan sesuatu sebagai hadiah, tapi kami akan menikmati hal yang sama jika kami mengambilnya dengan tangan kami sendiri. Ibu rumah tangga sangat skeptis ketika mendengar Trapper. Itulah pemerkosa yang sedang kamu bicarakan. Itu namanya penaklukan, kata Trapper dengan kesal. Silahkan lihat seperti itu. Sama saja, beda kata, jawab ibu rumah tangga. Trapper meludah ke samping. Jika itu tidak melanggar aturan. Semua orang tahu apa yang dimaksud Trapper. Tapi ibu rumah tangga hanya mendengus. Kamu, ayolah, penguntit. Kamu mungkin satu level lebih kuat dariku, tapi kamu bahkan tidak bisa menemukanku. Bagaimana kamu akan menggunakan cacing kecilmu ketika kamu bahkan tidak bisa melacakku? Trapper menyipitkan matanya. Dia bukan penggemar julukan ibu rumah tangga yang dimunculkan. Trapper tidak mengatakan apapun selama beberapa detik. Kau tahu, itulah sebabnya aku tidak pernah tertarik padamu, kata ibu rumah tangga sambil tersenyum mengejek. Kau berpenampilan dan bertingkah seperti orang mesum. Bahkan saat ini, kau hanya menatapku dengan mata menyipit, memikirkan pikiran menyeramkan apapun yang kau sembunyikan di kepalamu yang cacat itu. Penjebak menggertakkan giginya. Mengapa kamu tidak belajar lebih banyak dari White Ghost? Kata ibu rumah tangga. Dia orang yang jauh, dingin, dan pemurung. Banyak wanita menganggap dia keren, misterius, dan seksi. Juga, penisnya mungkin lebih besar dari milikmu. Semua orang bisa merasakan kemarahan Trapper, dan dia bahkan melirik ke arah Sang. Pada saat itu, kepala Sang menoleh ke ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga hanya tersenyum seperti gadis lugu, namun senyumannya cepat memudar. Entah kenapa, semakin lama waktu berlalu, dia semakin takut pada hantu putih. Setelah sekitar 2 detik, denyut nadinya menjadi 2 kali lipat, dan dia merasakan sebuah gunung berat menekannya. Maafkan aku, oke, kata ibu rumah tangga sambil sedikit meringis sambil melirik ke arah Sang. Saya tidak akan melakukannya lagi. Sang terus menatapnya selama 3 detik, dan ibu rumah tangga merasa semakin tertekan. Jangan lakukan itu lagi, kata Sang dingin sebelum membuang muka lagi. Tidak akan, kata ibu rumah tangga sambil meringis, memalingkan wajahnya dari Sang. Semua orang tahu bahwa ibu rumah tangga suka membuat masalah dan membuat orang-orang marah satu sama lain. Itu memberinya perasaan kendali yang memabukkan. Namun, semua orang sudah mengenalnya dengan baik sekarang, dan trik ibu rumah tangga tidak berhasil lagi. Tentu saja, Sang masih cukup kesal dengan usahanya. Dia belum pernah mencobanya pada Sang sebelumnya karena dia selalu merasa sedikit gugup saat berada di dekatnya. Tapi setelah sekian lama tidak ada satupun rencananya yang berhasil, dia mungkin menjadi frustrasi dan mencobanya untuk pertama kalinya hari ini. Dan dia segera memutuskan bahwa ini juga yang terakhir kalinya. White Ghost telah menjadi bagian dari cabang ini selama lebih dari 80 tahun, tapi tidak ada yang benar-benar mengenalnya. Selama 80 tahun, beberapa orang telah mencoba untuk mengenalnya lebih jauh, namun hal itu mustahil. Ada penghalang dingin di sekelilingnya. Setiap kali seseorang mencoba menjalin hubungan dengannya, mereka mendapati kemajuannya terhenti sepenuhnya pada suatu saat. Tidak peduli seberapa sering mereka berbicara dengan White Ghost, dia tidak pernah merasa lebih dekat daripada orang asing dengan mereka. Sepertinya White Ghost bukanlah manusia melainkan suatu bentuk mesin yang tidak memiliki emosi manusia. Selain itu, tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya White Ghost bertarung atau apa kemampuannya. Mereka hanya tahu bahwa dia memiliki salah satu afinitas paling langka di dunia, Twilight Affinity. Twilight Affinity-nya juga menjadi alasan mengapa dia membutakan dirinya sendiri dan menolak menyembuhkan matanya. Perbedaan terbesar terang dan gelap berkaitan dengan penglihatan, namun hantu putih percaya bahwa dia dapat mempelajari lebih banyak tentang keduanya dengan memadukan perbedaan yang paling jelas. Itu sebabnya dia membutakan dirinya sendiri. Dia ingin memahami terang dan kegelapan pada tingkat yang lebih mendasar. Sang meninggalkan istri rumah tangga dan penjebak di belakang dan mendekati platform kayu terpencil di atas danau. Disinilah tempat tinggal penjaga dan penguasa wilayah. Sang ingin mengklaim hadiahnya. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.